Islam. Tetapi saya berbicara konteks di abad kedua sampai ke abad keempat. Ada ajaran gnostik, ya, Arab saat itu yang namanya Basilides, ya, Doketisme. Mereka mengatakan Yesus tidak mati, melainkan diserupakan dengan orang yang bernama Simon dari Kirene. Ini adalah data yang sudah dikutuk oleh gereja sebagai ajaran bidah pada masa Hadrianus, Pius, dan Hadrianus. Jadi pentingnya kita memberitakan Injil, karena ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan yang namanya juru selamat. Ya. Tetapi ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin yang tadi Pak Ustadz Yusuf sampaikan, tetapi saya belum langsung bertanya kepada Pak Ustadz Yusuf, ya. Tetapi kalaupun satu dua sedikit-sedikit ya tidak apa-apa. Yang penting Pak Ustadz jangan gemetar ketika saya bertanya, ya. Jangan sampai terkencing-kencing Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz mengatakan tentang orang di dalam kitabnya Pak Ustadz. Itu keimanannya Pak Ustadz. Dan saya tidak memaksa. Karena hakikat kebebasan beragama. Keimanannya Pak Ustadz mengatakan, sembahlah aku dan juga ibuku. Itu tuduhan. Tuduhan kepada siapa? Sehingga Isa menjawab. Kan Pak Ustadz sedang melontarkan itu kan. Dalam Al-Maidah 116 kalau tidak salah. Ya. Dan juga dalam surah Maryam. Ya, coba Pak Ustadz buka. Ya, kalau salah mungkin saya minta maaf. Tetapi gini Pak Ustadz. Tuduhan itu, Pak Ustadz mereka tuduhkan kepada orang Nasrani? Atau kepada siapa? Kalau kepada orang Kristen, tunjukkan kata Kristen di dalam Al-Quran. Simple, ini dasar dulu. Sebelum saya bertanya tentang Yesus mati atau tidak, Yesus disalib atau tidak. Tetapi ketika Pak Ustadz mengatakan dasar tentang Injil, nah Injil ini merujuk kepada Nasrani atau kepada Kristen. Kalau tuduhan Pak Ustadz itu benar, berarti tuduhan Pak Ustadz, saya nggak bilang, berarti tuduhan Pak Ustadz itu benar. Karena memang ada yang menuhankan Maria. Karena itu adalah ajaran Koliridianisme. Itu termasuk gnostik Arab. Menuhankan Maria. Menyembah Maria. Nah, tuduhan Pak Ustadz ini kepada Nasrani mana? Kalau kepada Kristen, Kristen tidak begitu. Ya, jadi Pak Ustadz harus jeli itu. Jawab pertanyaan saya. Kalau memang tuduhan itu kepada Kristen, saya Kristen. Teman-teman lain Kristen. Tetapi ini Kristen atau Nasrani? Kalau kepada Kristen, tunjukkan dalam Al-Quran ada kata Kristen. Coba tunjuk. Nah, gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang persepsi atau definisi tentang Injil. Kalau Injil adalah kabar baik, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menurut teman-teman Islam, Injil itu apa? Silakan. Tapadol lagi. Yes, tapadol teman-teman, apa itu artinya? Tapadol lagi. Apa tapadol itu? Panadol. Kau sakit kepala emang? Akan Ustaz. Ya, gaskan. 1,8 teman-teman tempat layarnya. Oke. Ustaz pencet ya. Oh, kok lama kali 1,8 di tempatku udah 5.000 ah. Keras. Ya, Pak Ustadz kan mayoritas. Silakan. Baik teman-teman, tadi di openingnya udah dibilang tidak nyeberang, tapi RK nggak sabaran teman-teman, mau menghantam langsung dia. Kalau kita kasih kail pancing itu belum lagi nyampe air ya, kail pancingnya itu ikannya yang loncat gitu ke atas. Langsung nanya dia. No basa-basi. Baik, nggak apa-apa teman-teman ya. Dari pertanyaan RK tersebut ya, carikan kata RK di dalam tekstual Al-Quran kosakata Kristen. Saya harus jawab jujur RK, tidak ada kosakata Kristen di Al-Quranku ya, secara tekstual tidak ada. Tetapi secara kontekstual ya, kontekstual itu dapat kita lihat di beberapa ayat. Contoh, ketika Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Tuh ya, secara kontekstual, siapa yang bertuhankan 3 dalam 1? Tidak lain adalah Kristen Tritunggal atau Katolik. Kan dapat kita ketahui di situ
Ya, terus juga ya ada satu lagi ya di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang sesat. Jalan siapa yang dimurkai? Kalau kita buka tafsir Jalalain ya RK, di situ dikatakan jalan yang dimurkai adalah jalan Yahudi. Lalu waladdallin, jalan yang sesat. Siapa jalan yang sesat? Kalau kita buka dari tafsir ya RK, jalan yang sesat adalah Kristen. Ya, nah tuh. Jalan yang sesat disebutkan Al-Quran secara tafsir Jalalain. Ya, secara tafsir Jalalain. Ini tafsir, bukan teks. Ya, bukan teks. Yang sesat adalah Kristen. Nah, berkenaan tentang pertanyaan kamu, ya, secara konteks ada, tapi secara teks tidak ada. Bahkan saya dulu RK ya menantang kepada kawan-kawan Kristen, carikan kosakata dari, syukran jazakallah, carikan kosakata dari Kristen, satu teks aja di Al-Quran itu nggak akan ditemukan. Bahkan saya dulu bikin sayembara, carikan kosakata Kristen ya di Al-Quranku, kalau ada ku kasih 10 juta. Oke? RK, berkaitan tentang Quran surah Al-Maidah ya, Quran surah Al-Maidah, aku mau jawab dulu. Kamu paham nggak baca? Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnasi ittakhiduni, linnasi ittakhiduni. Apa itu ittakhidhu? Yaitu menjadikan, ya, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Lalu golongan kedua, ada yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan dan ibunya. Ya. Jadi di sini golongan apapun kena. Golongan apapun sebutannya, sekte apapun yang namanya ittakhiduni, menjadikan Nabi Isa Tuhan, apapun nama sektenya kena semua. Ya. Dari mana pula sekte Maryamisme doang? Enggak, itu untuk seluruh Kristen ya yang berkonsepkan Yesus atau Nabi Isa adalah Tuhan dengan kosakata ittakhizuni, menjadikan kamu, menjadikanku gitu ya. Nah, berkaitan tentang pertanyaan saya kepada RK, saya mau menanyakan kepada RK gini ya teman-teman. Kalau Yesus itu betul disalib ya RK ya, ini pertanyaanku. Di dalam Matius 27 nomor 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jika yang di tiang salib itu dijelaskan adalah Yesus, RK, aku minta ya, minta, sejak Yesus itu hidup diutus sebelum disalib, kapan dia menyebut bapaknya Eli Eli? Silakan. Kapan pernah menyebut Yesus menyebut Bapa dengan sebutan Eli Eli gitu ya? Selain di tiang salib, silakan. Oke. Ada lucu nih Ustadz PI ini, ada Ustadz. Oke, baik ya. Itu pertanyaan sebenarnya simpel banget ya. Simpel banget teman-teman ya. Jadi ketika dia mengatakan Eli Eli ya, El itu bentuk tunggal dari nama Allah ya. Ya, El itu bentuk tunggal dari nama Allah. Jadi Yesus disalibkan ya, kemanusiaannya yang disalibkan ya. Jadi dalam Mazmur 22 ayat 1 itu Pak Ustadz, saya langsung jawab aja. Dalam Mazmur 22 ayat 1 kita baca dari atas. Jadi kita jangan baca setengah-setengah Ustadz. Mazmur 22 ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Nah, kita lihat ini menurut lagu. Jadi lagu Eli lama sabachthani, oh Eli lama sabachthani, di waktu aku di terang dunia, itu lagu
Ya, makanya sesuai Mazmur Daud ini adalah lagu. Menurut pemimpin biduan, ragu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Jadi Yesus menyanyikan lagu nih. Nih. Ini dalam Mazmur 2 ayat Mazmur 22. Eli, Allahku, mengapa engkau tinggalkan? Ini lagu Mazmur. Jadi Yesus mengutip lagu yang ada dalam Mazmur 22 ayat 7. Jadi orang Katolik itu selalu menyanyikan lagu Mazmur puji-pujian. Atau orang Kristen himne, ya, puji-pujian. Itu lagu. Ya. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati. Bahkan di atas kayu salib saja dia masih bernyanyi, masih memuji. Ya. Berarti gini, ketika Pak Ustadz membawakan dalil dalam Mazmur 22 ayat 7 sesuai nyanyian rusa di kala fajar dan perkataan Yesus, salah satu dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, ya, berarti secara tidak langsung Pak Ustadz sudah falasi. Dia membawakan data itu berarti secara tidak langsung dia mengakui Yesus disalibkan, bukan diserupakan. Kalau Pak Ustadz berani membawakan data itu, berarti Pak Ustadz, kita kan lagi diskusi Yesus mati atau tidak, disalibkan atau tidak. Jadi ketika Pak Ustadz membawakan data itu, Pak Ustadz jangan falasi, jangan loncat kiri, loncat kanan. Secara tidak langsung Pak Ustadz sudah mengakui Yesus mati. Itu fix, clear. Ya, berarti Yesus tidak diserupakan dong. Oh, gimana sih Pak Ustadz? Kalau berani bawa data itu berarti Pak Ustadz secara tidak langsung memastikan Yesus disalibkan. Yang disalibkan itu adalah Yesus. Bukan siapa-siapa, bukan orang yang diserupakan. Sekarang gini, Pak Ustadz bertanya ya, kita kembali pada topik ya, kembali ke laptop. Pak Ustadz berkata, Yesus itu, Al-Quran mengatakan An-Nisa 157, Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan. Apakah Allah sejahat itu ya mengatakan Yesus tidak disalibkan lalu dia menggantikan dengan orang lain yang tidak tahu apa-apa? Orang yang tidak tahu apa-apa lalu dia gantikan agar orang itu disalibkan. Nah, jawab ini pertanyaan saya Pak Ustadz. Nah, sekarang pertanyaan kedua saya, siapa saksinya ya? Siapa saksinya ketika Yesus itu tidak disalibkan lalu diserupakan, lalu diangkat? Siapa yang melihat? Kemudian pertanyaan ketiga saya Ustadz, ya, siapa yang disalibkan? Buktikan data mana? Hadis atau Quran? Coba, Allah kan maha tahu. Jangan membuat Allah kamu seolah-olah tidak tahu apa-apa Pak Ustadz. Saya aja mengatakan Allah kamu maha tahu. Ya kan? Jika Allah kamu maha tahu, ya tunjukkan, buktikan kemahatahuan Allah, siapa yang diserupakan? Kalau bukan Al-Quran, ya udah hadis. Hadis yang mengatakan si ini yang disalibkan. Jangan kemana-mana Ustaz. Logikanya kan gitu Ustaz. Ya kan? Coba kita bermain nalar dulu Ustaz. Kalau Yesus tidak disalibkan lalu diserupakan, siapa yang diserupakan? Datanya dari mana? Kalau kamu bawa ada data hadis, silakan mangga. Hadis mana yang mengatakan di Yudas atau Simon atau siapa? Jangan bawa data sampah dong. Bawa data yang greget gitu sehingga Bang RK ini bisa mainkan otak sedikit ya, biar semangat ya. Silakan tawadhu lagi, jangan bengong Ustaz. Jangan bengong. Gas, jangan pusing Ustaz ya. Gas. Baik, kita gas ya teman-teman kalau begitu. Belum muncul waktunya, sabar ya. Seru juga sama RK ini rupanya. Silakan. Oke teman-teman, kalau Nabi Isa itu diserupakan, kepada siapa dia diserupakan? Ya jujur ya teman-teman, saya menjawab pakai logika saja gitu ya, sesuai dengan ajaran agama. Teman-teman sekalian, kepada siapa Nabi Isa diserupakan? Satu hal yang perlu RK ketahui,
bahwa ketika ayat Quran surah An-Nisa 157 itu turun, sahabat Nabi kami tidak pernah mempertanyakan hal tersebut, karena itu adalah sesuatu yang tidak penting bagi keimanan kami, ya. Itu yang pertama. Sehingga sahabat Nabi pun biarin Nabi Isa itu diserupakan dengan siapa, masa bodoh, nggak ada hubungannya dengan Islam gitu. Nah kayak gitu. Itu yang pertama, ya. Terus kepada siapa dia diserupakan dan betulkah dia disalib? Teman-teman semuanya, mari kita mengarah ke dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Saya akan bukakan kepada teman-teman dan RK Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Nih, ya. Apa dikatakan di situ? Mari teman-teman, ya. Nih Az-Zukhruf 63. Nih ya. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Apa terjemahnya? Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Jadi RK, kalau kau mau nanya, ya, kalau kau mau nanya dengan siapa dia diserupakan, nanti Nabi Isa diutus datang kedua kalinya, dia akan menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Ya. Itu jawaban pakai Al-Quran kutu ya. Nabi Isa sendiri yang diperintahkan Allah datang kedua kalinya untuk menjelaskan apakah dia dulu pernah tersalib, kepada siapa dia diserupakan, ya. Itu adalah tugas Nabi Isa yang kedua kalinya. Jadi aku nggak mau mengambil dari Yudas Iskariot, dari hadis, tahu ada juga dari Simeon, tahu aku. Cuma aku nggak mau bawa itu hanyalah sebuah pendapat, ya. Ada juga pendapat dari Israeliat yang mana hal tersebut aku malas kalau bahas tentang masalah itu, terlalu panjang dan banyak data yang harus kutampilkan. Perlu diketahui itu. Jadi ku jawab pakai Al-Qur'anku bahwa Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Oke ya, sesuai dalil Al-Qur'anku. Terkait tentang masalah Yesus dan Nabi Isa, aku mau tanya dulu, menurut kamu RK, Yesus dan Nabi Isa itu sama atau beda gitu? Aku pengen tanya dulu, sama atau beda? Ya, itu dulu dah. Aku lupa menanyakan di awal tentang masalah itu. Menurut kamu apakah sama atau beda? Jika kamu jawab sama, ya, jika kamu jawab sama, tolong kasih buktinya. Tapi jika kamu menjawab tidak sama, ya, tolong kasih buktinya. Baik. Nah, terkait tentang masalah Yesus dan Isa ini, teman-teman, sudah banyak kita bahas semenjak dulu, ya. Semenjak dulu kita bahas tentang Yesus dan Isa. Nabi Isa dan Yesus itu bukanlah umat Islam yang mau menyamanyamakan, tetapi umat Kristen yang mau menyamanyamakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Terbukti, ya, di beberapa bagian Indonesia ada gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Terus di Matius 1 pasal 1, ya, terjemahan yang baru itu Yesus. Tapi kalau kita lihat terjemahan yang lama itu Isa alaihi salam, Isa Al-Masih. Nah, jadi menurut RK, apakah Yesus ini beda oknum atau sama? Itu dulu aku mau tanya. Kalau kamu jawab beda atau sama, itu tergantung dari jawabanmu pertanyaanku selanjutnya. Silakan. Tenang Ustaz, tenang. Jangan pucat gitu Ustaz, kayak kita main-main sedikit otaknya Pak Ustaz. Kita main-main sedikit kayak. Ya, pencet Pak Ustaz, pencet. Saya
Bentar. Siapa yang pucat RK? Jadi ya nggak apa-apa teman-teman. Ini baru mulai teman-teman ya. Tap layarnya teman-teman. Tap layarnya teman-teman ya. Kita kasih Pak Ustadz yang sampai pucat-pucat. Dia udah kebingungan. Jadi gini Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang tidak penting ya. Tentang Yesus itu bagaimana, siapa yang menyerupai. Kalau tidak penting, maka dari itu terjadi perdebatan sampai saat ini. Nah, kenapa jadi perdebatan? Karena Isa disebut Al-Masih. Al-Masih itu kan dalam bahasa Yunani artinya Kristus. Bahasa Ibrani Mesias. Ya. Jadi Pak Ustadz bilang tidak penting. Tidak penting menurut keimanannya Pak Ustadz. Yang menjadi masalahnya Isa Anda disebut Al-Masih tetapi tidak mengalami penderitaan. Bagaimana mungkin dikatakan Al-Masih? Itu Ustadz. Nangkap gak logikanya? Nanti saya tunjukkan datanya. Kemudian kalau Pak Ustadz tidak bisa tunjukkan siapa yang tidak disalibkan, yang diserupakan itu, berarti tunjukkan fakta sejarah. Kalau Al-Quran tidak bisa tunjukkan, ya udah fakta sejarah. Tetapi Pak Ustadz saja bilang, di dalam Al-Quran tidak ada, dia jujur. Sekarang yang ketika Pak Ustadz mengatakan, di dalam Al-Quran itu tidak ada, yang menjadi pertanyaan, apakah Allah ini maha tahu? Lebih maha tahu Allah atau tafsir tahlili? Lebih maha tahu Allah atau tafsir Kemenak? Tafsir Kemenak lebih tahu siapa yang disalibkan. Tafsir Kemenak mengatakan yang disalibkan adalah Yudas. Nih. Yudas Iskariot nih Pak Ustadz. Masa ini dalam surah An-Nisa 157 tafsir Kemenak. Masa lebih tahu Kemenak daripada surah di dalam Al-Quran. Allah sih gimana sih Ustaz? Masa Kemenak lebih tahu daripada Al-Quran? Maha benar dan maha tahu ini Allah atau Kemenak Ustaz? Hah? Jadi jangan blunder dah Ustaz gitu kan? Lebih maha tahu Kemenak ya atau Al-Quran? Al-Quran kan maha tahu, maha benar Allah dan segalanya kan. Kenapa Kemenak lebih tahu siapa yang disalibkan? Nah, kemudian kedua Pak Ustadz. Pak Ustadz kan bagian dari Kemenak juga. Kalau bagian dari Kemenak ada itu kan ulama-ulama yang menafsirkan itu kan ulama-ulama besar. Ya, seperti Quraisy Shihab dan lain-lain. Ya, Pak Ustadz tidak mungkin mengelak dong dengan ulama-ulama itu. Nah, sekarang Pak Ustadz. Dari mana, Pak Ustadz? Pertanyaan saya muncul dari tafsir itu. Dari mana Kemenak tahu bahwa Yudas yang disalibkan? 3 pertanyaan saya di awal, Pak Ustadz masih bingung. Pertanyaan muncul, pertanyaan keempat. Jangan tambah bingung, Pak Ustadz. Dari mana Kemenak tahu kalau Yudas yang disalibkan? Apakah Kemenak hidup di abad pertama? Kan enggak. Apakah Kemenak hidup di abad pertama lalu menyaksikan bahwa Yudas yang disalibkan? Sekarang gini, ya, itu pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, muncul sistematika teologis lagi. Ya, muncul pertanyaan kelima. Kalau Yudas yang disalibkan, Yudas disalibkan di tempat yang namanya Bapak Ustadz. Coba, jawab pertanyaan saya. Coba kamu pertanggungjawabkan perkataan Kemenak ini. Ya, tafsir Kemenak ini. Yudas disalibkan di suatu tempat yang namanya apa? Kalau memang Yudas yang disalibkan, Yudas disalibkan di tempat yang namanya apa? Jawab. Jangan kemana-mana Ustaz ya. Nah, itu sejarah, data sejarah. Kalau Al-Quran tidak tunjukkan, data sejarahnya mana? Kalau data sejarah tidak ada, coba pertanggungjawabkan perkataan itu. Ya kan? Nah, sekarang kita mau bahas tentang Isa dengan Yesus ini sama atau tidak. Nah, ini saya akan jawab sesudah Pak Ustadz menjawab pertanyaan saya. Karena ini pembahasan yang panjang. Kalau Pak Ustadz tidak bisa membuktikan Yesus itu tidak disalibkan dan tidak ada data, hanya asal klaim, berarti data saya lebih kuat dong. Ya. Kalau Al-Quran tidak bisa membuktikan dan Pak Ustadz tidak bisa mempertanggungjawabkan tafsir Kemenak, berarti data saya lebih kuat dong. Ya, gitu dong logikanya. Nah, kalau Pak Ustadz sudah tidak bisa, sudah lemah, tidak kuat lagi, baru kita lanjut. Isa Al-Masih dengan Yesus sama atau tidak? Ya, nanti saya jelaskan di awal. Ini panjang nih. Karena bicara tentang Al-Masih ini akan panjang. Ini bicara tentang kristologi ini. Ya,
Gampang itu Pak Ustadz. Selesaikan dulu 4 pertanyaan saya. 5 pertanyaan saya belum selesai itu. Awas jebakan Batman Ustadz. Ya, hati-hati dengan RK banyak jebakan. Silakan Ustadz, tafadhol. Oke teman-teman. Tunggu ya. Kan, chat. Jangan nangis Ustadz, jangan geruduk. Saya mau ngakak teman-teman. Ngakak kenapa? Ternyata RK lebih percaya tafsir Kemenak daripada Bible dan Al-Quran. Iya, baru tahu saya ya. RK lebih percaya tafsir Kemenak daripada Bible-nya dan Al-Quran gitu. Terus dari mana Kemenak menyebutkan kalau di tafsir itu adalah Yudas Iskariot. Sebenarnya bukan Kemenak doang ya, ada juga dari tafsir Ibnu Katsir Yudas Iskariot juga. Tapi apakah ada kubawa di dalam pembahasanku? Nggak ada, karena aku udah tahu kamu pasti mengarah ke situ ya. Makanya ku jawab pakai Al-Quranku. Lalu bagaimana Al-Quran menjawab? Sesuai dengan Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 ya. Aku tidak mengambil pendapat siapapun ya, tapi aku mengambil dari dalil Al-Quranku. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ya, di situ Allah memerintahkan Nabi Isa turun kedua kalinya untuk menjelaskan apa yang kamu perselisihkan. Apa saja? Salah satunya penyalipan. Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Enggak ada aku bawa tafsir Kemenak, tafsir Ibnu Katsir, tapi langsung dari dalil Al-Quran. Ya. Tapi sayangnya teman-teman, RK kagak percaya Al-Quran, kagak percaya Bible-nya, tapi lebih percaya kepada tafsir Kemenak gitu ya. Baru tahu saya teman-teman. Sebenarnya kalau saya bahas Bible-nya tentang masalah penyalipan juga ada gitu ya, yang mengindikasikan ke arah Yudas Iskariot. Tapi aku nggak mau bahas itu, nggak mau gitu. Karena aku tahu framingnya seperti apa dan perkataanmu seperti apa sudah di dalam otakku itu RK. Ya udah. Makanya aku jawab nggak pakai pendapat Ibnu Katsir atau tafsir Kemenak, tapi langsung dari dalil Al-Quran. Mau kau bantah gitu dalil Quranku? Ayo, betul nggak nanti Nabi Isa menjelaskan pada saat ia datang kedua kalinya? Betul, di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 tidak disebutkan nama. Ya di situ Allah kenapa tidak menyebutkan nama? Itu ada rahasianya teman-teman. Kalau disebutkan nama ya nggak perlu lagi Nabi Isa turun kedua kalinya. Udah tahu kita diserupakan dengan siapa Nabi Isa itu. Kenapa Allah tidak menyebutkan sebuah nama di dalam Al-Quran? Karena Allah ingin Nabi Isa sendiri nanti yang menjelaskan kepada manusia dengan siapa dia diserupakan. Gitu RK. Ngapain disebutkan sebuah nama? Memang masalah penyalipan itu nggak penting bagi kami. Apa pentingnya? Mau diserupakan dengan RK sekalipun nggak penting bagi Islam. Nabi Isa diserupakan di tiang salib dengan RK. Masa bodoh kami? Masa bodoh? Atau Nabi Isa di tiang salib diserupakan dengan Saifuddin Ibrahim? Masa bodoh kami? Nggak ada hubungannya dengan akidah kami itu masalahnya. Nggak ada RK. Ya, nggak ada. Terkait tentang masalah Yesus, aku mau bertanya dulu. Oh ya, satu lagi narasi. Ya, satu narasi lagi yang perlu ku sampaikan. Teman-teman, saya kasih analogi sedikit ya. Analoginya begini teman-teman. Saya mempunyai anak. Ya, anak saya utus ke Jakarta. Oke? Anak saya utus ke Jakarta. Lalu orang-orang Jakarta menuliskan tentang anak-anak saya. Orang-orang Jakarta yang tidak dikenal. Ya. Nah, anak saya ini dalam bahaya. Dia telepon saya. Telepon saya jemput katanya karena dalam bahaya. Lalu saya jemput pakai helikopter pribadi saya ke Jakarta. Anak saya tadi.
Lalu di Jakarta situ ada yang menuliskan anak saya mate. Lalu kata saya bantah tulisan orang itu. Anak saya nggak mati. Anak saya jemput. Gitu. Kira-kira Anda lebih percaya mana? Lebih percaya tulisan orang atau lebih percaya saya yang menjemput? Silakan berpikir. Silakan mikir, ya. Silakan mikir, lebih percaya orang atau lebih percaya saya yang menjemput gitu. Ya. Itu aja tanggapanku, jawabanku dulu RK. Oke ya. Terima kasih. Oke. Main slow. Ya. Chat Ustaz. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Sekelas Ustadz saja tidak ada data siapa yang disalibkan. Ya. Sekarang ketika Quran kamu memberikan informasi Isa yang akan datang memberi kabar, ya. Isa kami ketika datang itu, Yesus kami ketika datang itu tidak memberitahukan begini begitu lagi. Menghakimi yang hidup dan yang mati. Sesuai dengan nubuatan dalam Yeskiel pasal 1 ayat yang ke-23 sampai 26. Dengan Wahyu pasal 14 ayat 14. Dia menghakimi, tidak ada lagi bilang, oh waktu itu di abad ini saya datang, terus saya itu tidak mati karena yang disalibkan itu. Enggak lagi. Yesus kami berarti ini informasi yang berbeda. Ya, berarti fix Isanya Anda, ya Isanya Anda ini berbeda dengan kami. Ya, tetapi gini teman, ya. Jikalau Isa Anda itu berbeda, akhirnya muncul konsekuensi. Di antara dua Isa ini, mana yang ada dan mana yang tidak ada. Mana yang palsu dan mana yang hoax, mana yang asli. Nah, itu perlu pembuktian. Nah, kalau mana yang asli dan mana yang palsu, berarti kita buktikan dengan indikator. Ya, Yesus kami, ya menurut fakta sejarah, sehingga dalam syahadat kami, atau aku percaya, dia disalibkan pada masa seorang prokurator, yaitu Pontius Pilatus. Disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Nah, syahadat kami ini diselaraskan, dikukuhkan pada syahadat Nisea pada tahun 325. Ya, aku percaya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, dan dia disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan bukan cuma itu, Pak Ustadz. Ya, ada bukti sejarah dari sejarawan Marbar Serapion, Tacitus, Flavius Josephus, itu membuktikan dia mati. Berarti bukti Isa kami itu ada. Nah, kenapa Isa itu disebut Al-Masih? Nah, Al-Masih ini artinya Kristus, yang artinya Mesias dalam perjanjian lama, ya, dalam bahasa Ibrani. Sehingga untuk menggenapkan nubuatan yang ada di dalam Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Ya, dia dipukul dan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, pernyataan dalam Yesaya 53 ini, Pak Ustadz, itu merujuk pada siapa? Lihat ini Targum Yonatan. Ini Targum Yonatan, Yesaya 52 ayat 13. Kepada siapa? Mesias. Al-Masih. Ini Mesias, the Messiah. Ya. Jadi, kenapa Isa itu disebut Kristus? Karena dia diurapi dan dia mengalami penderitaan. Dan bahkan nubuatan dalam Targum Yonatan itu merujuk pada Mesias. Yang menjadi permasalahan, kenapa Isa Anda tidak mengalami penderitaan? Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua muncul. Isa Anda ini hidup di abad keberapa? Pada masa pemerintahan siapa? Dia lahir pada pemerintahan siapa? Ya, buktikan kalau Isa Anda ada dong. Kalau Isa itu berbeda, berarti salah satu di antaranya mana ada yang asli, ada yang palsu. Ya kan? Nah, berarti Anda harus logika. Mana yang asli? Dibuktikan. Dibuktikan dengan kelahirannya di tahun berapa? Pada pemerintahan siapa? Datanya, sumbernya dari Islam atau enggak? Harus bisa dijawab dong. Ya, karena gini, ya, muncul pertanyaan kedua saya. Di dalam surah Al-Quran mengatakan Harun bin Imran. Betul?
ya kan? Mengatakan ukhta Harun bin Imran. Nah, ini Maryam ini ukhta Harun, Harun yang mana? Harun yang mana nih? Harus bisa dibuktikan. Nah, Harun ini ada nggak? Coba, Pak Ustadz coba. Isa Anda, pertanyaan saya, Isa Anda hidup di abad keberapa? Buktikan kalau Isa Anda ada. Nah, kemudian di dalam Al-Quran kita mau buktikan nih. Ukhta Maryam, ukhta Harun bin Imran. Nah, Pak Ustadz jawab. Harun Anda ini ada nggak yang tertulis dalam Al-Quran? Bin Imran. Ya. Nah, ukhta Harun bin Imran ini ada nggak? Harun ini ada nggak? Harun yang mana? Imran yang mana? Yang punya saudara, yang saudarinya Maria ini. Nangkap nggak? Ayolah, Ustadz pasti cerdas dong. Jawab dulu pertanyaan saya. Ini kita mulai masuk. Isa berbeda atau tidak? Saya udah mulai masuk indikasi dan indikatornya. Silakan jawab Ustadz, jangan kaget ya. Panik itu. Sudah itu panik. Oke. Tanda orang panik. Gitu. Pencet lah. Ngelak-ngelak. Bentar. Baik ya, teman-teman mudah kali menjawab tentang masalah ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun. Kalau kita lihat dari hadis Nabi menjelaskan, orang-orang yang terdahulu mereka nisbatkan kepada binnya karena kesolehan dari mereka. Gitu ya teman-teman. Itu yang pertama perlu kita ingat ya. Gitu. Banyak kok ya. Jadi itu yang dimaksud ya ukhta Harun. Yang dimaksud Harun yang mana? Yang jelas Harun yang dari bangsa Israel, bukan di luar Israel. Ya kayak gitu. Karena apa? Sesuai dengan penjelasan hadis ya, bahwa di ayat tersebut Nabi menjelaskan orang-orang terdahulu menisbatkan binnya kepada orang yang soleh dari pendahulunya. Ya, tuh RK. Nah, berkaitan tentang masalah ya ukhta Harun. Coba kamu buka Matius 1 pasal 1. Ya, ini juga pertanyaanku. Di situ dikatakan Yesus anak Daud. Ini Daud yang mana? Sejamankah Maria dengan Daud? Nah, gitu. Apakah istri Daud adalah Maryam? Nah, gitu coba. Jelaskan Yesus anak Daud. Jangan-jangan Yesusnya ada dua pula. Coba kau jelaskan itu dulu sama aku ya. Yesus anak Daud. Apakah Maria sejaman dengan Daud? Apakah istrinya Daud ada namanya Maria? Atau Yesusnya ada dua biji saat itu? Kayak gitu aja kok susah. Artinya kan kalau dari jawabanku aku dapat memahami kitab kamu itu. Yesus anak Daud. Oh, berarti nisbat dari Yesus ini nasabnya ke atas, ada orang yang mulia yang dinisbatkan kepada Yesus, yaitu Daud. Makanya Yesus anak Daud, Yesus bin Daud, padahal bukan sejaman. Padahal Maria bukan istri Daud, kan kayak gitu. Begitu pula ya ukhta Harun. Saudara Harun. Hai Maryam, saudara Harun. Oh, berarti Maryam ini keturunan dari Bani Israel yang pendahulunya ada yang lebih soleh. Itu penjelasan hadis kami ya dari ayat tersebut. Kalau kamu ngotot dengan penjelasanku, coba kau jelaskan Yesus anak Daud ya. Tuh. Terus tadi kalau kata kamu ya bahwa Yesus dan Isa ini berbeda, kalau sesuai indikasi jawaban kamu tidak menunjukkan perbedaannya di mana kepadaku. RK, udah ku bilang ya, Isa dan Yesus di kitabmu itu sama. Coba kau baca Matius 1 ya, pasal 1. Matius 1 pasal 1, di situ dikatakan di terjemahan baru, inilah Yesus, inilah silsilah Yesus Kristus. Betul. Bentar ya teman-teman, bentar ya. Saya tunjukkan aja.
Teman-teman, ini malah Isa Al-Masih, teman-teman. Kenapa ini? Kenapa? Ini error ini rupanya Bible ini. Saya cari di sini aja dulu ya. Matius 1 pasal 1. Nah, kalau di sini kan ya pakai versi yang ini ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau saya buka yang ini, inilah silsilah Isa Al-Masih. Coba kau jelaskan siapa ini Yesus, siapa Isa Al-Masih di kitabmu. Aku mau tahu dong. Coba kau jelaskan dulu samaku. Karena kau bilang beda kan. Inilah silsilah Yesus Kristus. Oke, satu orang ya. Habis itu ada lagi. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Sekarang ku mau tanya, siapa Yesus, siapa Isa Al-Masih di kitabmu ini? Coba jelaskan padaku ya. Jangan panik. Siapa tahu kan ada background dari Isa Al-Masih ini ya, di kitab kamu Isa Al-Masih ya, bin siapa kan kayak gitu. Tapi kok ini ya di ayat yang sama ya, di ayat yang sama, di penulis yang sama, Matius 1 pasal 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Sekarang kalau kita lihat terjemahan barunya, surat yang sama, ayat yang sama, inilah silsilah Yesus Kristus. Jelaskan dulu coba itu kenapa itu. Oke, mantap, pertanyaannya bagus. Ya. Itu Jelaskan dulu, bagus. jangan nangis, jangan panik dulu ya. Pertanyaan bagus, saya suka. Ya, mungkin salah supaya saya tertib bisa itu, teman-teman. Enggak, biar saya mengedukasi teman-teman Kristen di bawah. Ya. Itu pertanyaan bagus, ya. Dan saya perlu mengedukasi itu, ya. Saya tidak tahu ketika saya menjelaskan Yusupai mengerti atau tidak, ya. Jadi ketika berbicara Yesus ben Abraham ben Daud, ya, anak Abraham anak Daud, ya. Nah, di sini Matius pasal 1 ayat 1 ini menuliskan silsilah Yesus Kristus dari keturunannya dari Santo Yosef. Ya, secara legal, secara hukum. Ya. Dan mengapa wajib dan patut kita tuliskan di situ, teman-teman ya? Karena ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan manusia itu dari keturunan perempuan. Ya, kita bisa buka teman-teman ya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ini janji juru selamat. Ya, dan janji juru selamat ini itu dari keturunan siapa, teman-teman? Dari keturunan Yehuda. Kejadian 49 ayat yang ke-10. Ini keturunan langsung dari Ishak. Keturunan langsung dari Ishak. Bukan keturunan Ismail, langsung bukan. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam Matius pasal 1 itu jatuh sampai di Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan. Ya, karena apa? Kenapa Daud? Nih, Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Yotevave, Tuanku duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhku ya menjadi tumpuan kakimu. Di ayat keempat dia bilang apa? Dan Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, jadi kenapa Isa itu disebut sebagai Al-Masih? Karena dia adalah imam selama-lamanya menurut Melkisedek. Kenapa dia harus dari keturunan Daud? Karena janji keturunan Daud atau sudut pandang orang Yahudi bahwa Al-Masih atau Mesias itu dari keturunan atau tunas Daud. Tidak pernah dari tunas Ismail. Tidak pernah. Selalu dari Ishak. Makanya dalam perjanjian lama, Israel itu, Yakub itu dipanggil sebagai Israel. Ya, karena garis keturunannya akan meremukkan kepala ular. Ya, jadi gitu. Nah sekarang Ustadz, ya, ketika kamu mempermasalahkan masalah ini, ya, pertanyaan saya itu belum kamu jawab, ya. Harun ini hidup di tahun berapa, Ustadz? Ya, kira-kira di tahun berapa, Ustadz? Ya, kira-kira di tahun berapa? Ya, tolong jawab itu. Karena gini, Ustadz, ya. Karena kita tahu di dalam Bilangan pasal 26 ayat 59, di sini Amran
itu punya ibu namanya, punya istri namanya Yokebed. Dan Amran dengan Yokebed ini memiliki 3 orang anak, yaitu Harun, Musa, dan Miriam juga. Nah, ini Miriam ini ada di dalam perjanjian lama dan termasuk saudaranya Harun. Miriam ada dalam perjanjian lama dan itu termasuk saudaranya Harun. Nah, ketika surat 3 ayat 45 mengatakan seperti itu, ya, nah ini Harun yang mana, Miriam yang mana? Kalau bilang Harun, saudara Harun, kita bertanya-tanya apakah Harun yang dalam perjanjian lama? Betul, saudaranya adalah Miriam. Nah, sehingga Pak Ustadz, ya, saya ingin penjelasan lebih detail Pak Ustadz. Kenapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Ya, karena Al-Masih itu menurut sudut pandang Yahudi atau maupun kekristenan artinya Mesias, yang artinya juru selamat. Ya, kalau semua nabi adalah juru selamat, kalau Muhammad juga adalah juru selamat, kenapa Nabi Muhammadmu tidak pernah mendapatkan gelar sebagai Al-Masih? Kenapa Nabi Muhammad tidak mendapatkan gelar sebagai Al-Masih? Ya, sekarang gini, jelaskan ke saya kenapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Ya, apakah sudut pandang dalam Al-Quran atau sudut pandang Islam itu sama dengan sudut pandang bahwa Al-Masih itu adalah juru selamat, adalah Mesias? Karena Al-Masih itu dalam bahasa Ibrani artinya Mesias. Jangan kalau bilang Al-Masih itu artinya pengusap. Jangan lagi, jelaskan secara detail, Ustaz. Kenapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Al-Masih itu kan artinya juru selamat. Dalam bahasa Ibrani Mesias. Dalam bahasa Yunani artinya Kristus. Sekarang tunjukkan data kepada saya, pertanyaan kedua dari lingkup ini. Apakah Al-Masih Anda dari keturunan Daud? Tunjukkan data dalam Al-Quran maupun hadis Al-Masih Anda dari keturunan Daud. Silakan. Secara rinci silakan. Jawab, jangan bengong Ustadz, jangan nangis. Nafasnya ditahan, nafasnya. Nafasnya itu kayak tidak beraturan lagi catat pertanyaan kocakmu gitu. Nafas Pak Ustadz ini lagi tidak beraturan gitu.